Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5001 sampai bab 5003. Chen Ping mengobrak-abrik tubuh prajurit yang gugur, tidak menemukan sesuatu yang berharga. Jelas bahwa prajurit ini lemah dan memiliki sedikit sumber daya. Ayo pergi, kita harus meninggalkan kekacauan ini. Dengan itu, Chen Ping memimpin Mat Immortal dan yang lainnya menuju pinggiran kota. Namun saat ia baru saja melompat dan berniat terbang keluar kota, sepasukan prajurit tiba-tiba menghalangi jalan mereka. "Akhirnya aku menemukanmu," kata Pangeran Huo dengan wajah penuh amarah dan menggertakkan giginya. Melihat Pangeran Huo yang hanya membawa beberapa prajurit, Chen Ping tidak bisa menahan tawa. "Kau mencari kami hanya dengan beberapa orang ini?" Chen Ping menyeringai. "Jangan bicara tentang beberapa pria itu, bahkan jika itu hanya aku, menjatuhkanmu akan menjadi permainan anak-anak. Aku tidak peduli siapa dirimu, menyerahlah dengan tenang, dan kamu akan terhindar dari penderitaan fisik." Pangeran Huo mendengus dingin. Kenapa kalian orang klan dewa suka sekali pamer? Apa kalian akan mati jika tidak bersikap superior?" kata Chen Ping dengan jengkel. Apa hebatnya klan dewa yang mendeklarasikan diri ini dengan garis keturunan bangsawan mereka? Namun mereka semua bersikap sombong dan memandang rendah orang lain. Pangeran Huo terkejut, sedikit mengernyit. "Kamu tahu identitasku?" "Aku tidak hanya tahu identitasmu. Bukankah ayahmu adalah Huo Shao, Master Aula ke-8 Kuil? Kalau dipikir-pikir, ayahmu sudah dikalahkan olehku, jadi kau bahkan tidak sebanding dengannya," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Hal ini membuat Pangeran Huo benar-benar tercengang, menatap Chen Ping dengan tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana dia bisa mengetahui identitas ayahnya. Pengendalian mereka atas Flying Tiger City melalui 8 aula merupakan rahasia yang dijaga ketat, tidak diketahui orang luar. Penguasa kota, Jie Hong, selalu menjadi orang yang muncul di depan umum. Bagaimana Chen Ping tiba-tiba tahu rahasia mereka? "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa kenal ayahku? Kau hanya seorang kultivator rendahan yang baru saja mencapai alam abadi longgar. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan ayahku?" Pangeran Huo menolak untuk mempercayainya. "Ketika aku mengalahkan ayahmu, aku hanya berada di alam transformasi. Jika sekarang, aku bisa membuat ayahmu berlutut dan memohon belas kasihan dengan satu tangan," kata Chen Ping tanpa melebih-lebihkan. Karena Chen Ping berkata jujur, meski dia tidak menyebutkan bahwa dirinya telah dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah untuk mengalahkan Huo Zhao. "Beraninya kau tidak menghormati ketua aula kami, kau pantas mati." Pada saat itu, seorang prajurit melangkah maju, auranya melonjak liar, menyelimuti Chen Ping dalam sekejap. Tampaknya prajurit yang dibawa Pangeran Huo kemungkinan besar adalah anggota kuil yang menyamar. Aura mereka jelas berbeda dari prajurit kota. "Kurang ajar, beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakakku?" Mat Immortal meraung, lalu menyerang dengan telapak tangan. Prajurit itu langsung diterbangkan oleh Mat Immortal. Tubuhnya meledak di udara menjadi tumpukan darah.
Setelah bertahan selama berabad-abad di Purgatory Arena, kekuatan mat immortal jauh melampaui antek-antek kecil dari 8 aula ini. Melihat ini, ekspresi Pangeran Huo berubah muram. Mengingat penggunaan teknik manipulasi waktu oleh Chen Ping sebelumnya, Pangeran Huo merasa sedikit takut. Karena adanya susunan teleportasi, dia tidak membawa banyak orang. Sebagian besar prajurit kota telah dikirim ke perbatasan untuk menangkis musuh, hanya menyisakan mereka yang mungkin bukan tandingan Chen Ping. Nak, karena kau tahu aku dari kuil, kau masih berani menentang kami. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Pangeran Huo mencoba mengintimidasi Chen Ping dengan reputasi kuil. Hahaha, Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Lupakan pangeran aula ke-8 yang tidak penting sepertimu. Bahkan seorang master aula, aku akan membunuh jika aku mau. Aula ke-10 telah kuhancurkan. Master aula ke-10 sekarang menjadi bawahanku. Master aula ke-9 telah tewas saat ia muncul. Apakah menurutmu aku akan takut pada pangeran aula ke-8 yang picik sepertimu? Chen Ping berkata dengan arogan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar ini, mata Pangeran Huo membelalak, menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kau dari alam surgawi. Benar, Chen Ping mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Pangeran Huo berubah sangat muram, mungkin karena dia telah mendengar sesuatu dari ayahnya, Huo Zhao. Kalian boleh pergi, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa, kata Pangeran Huo. Menelan harga dirinya dan benar-benar menawarkan untuk membiarkan Chen Ping dan kelompoknya pergi. Tiba-tiba aku tidak ingin pergi, jawab Chen Ping. Apa yang kau inginkan? Tanya Pangeran Huo. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Dengan begitu banyak kota di Flying Tiger City, bahkan jika aku meninggalkan kota ini, keluar dari wilayah Flying Tiger City masih akan melibatkan banyak rintangan. Jadi, aku ingin kau mengantar kami keluar dari kota Flying Tiger, kata Chen Ping. Dalam mimpimu, Pangeran Huo mendengus, lalu berbalik dan melarikan diri. Mencoba lari. Chen Ping mencibir, mengarahkan tangan kanannya, seberkas sinar keemasan melesat lurus ke arah Pangeran Huo. Jari abadi, sekarang Chen Ping telah mencapai alam abadi longgar dan dipenuhi dengan energi abadi, mengalir jauh lebih lancar. Sambil berteriak, Pangeran Huo jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Sialan, Pangeran Huo menggertakkan giginya, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melawan Chen Ping. Tetapi dia tiba-tiba menyadari tubuhnya terasa terikat, seolah-olah terkekang. Tanpa sepengetahuannya, serangan jari Chen Ping yang tampak biasa saja sebenarnya merupakan teknik abadi yang dipenuhi dengan hukum waktu yang sangat kuat. Karena tubuhnya terkekang, Pangeran Huo secara paksa mencoba menyalurkan energi abadinya. Karena tidak dapat melepaskannya, energi itu meledak dalam dirinya. Wajahnya berubah, darah muncrat dari mulutnya. Kotoran dan air seni mengalir tak terkendali, kendali tubuhnya bukan lagi miliknya. Pada saat itu, mata Pangeran Huo melebar, menatap Chen Ping dengan ketakutan. Astaga, bau sekali, mat immortal segera menutup hidungnya. Bahkan para prajurit yang menemani Pangeran Huo pun bergeser beberapa langkah menjauh. Itu sungguh busuk. Pada saat itu, Pangeran Huo merasakan penghinaan yang amat sangat. Dia adalah anggota klan dewa, putra dari Master Aula ke-8 kuil. Apa yang kalian lakukan di sana? Tangkap mereka, bunuh mereka, Pangeran Huo berteriak kepada para prajuritnya.
Para prajurit saling bertukar pandang, lalu menggertakkan gigi dan menyerang kelompok Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melirik para prajurit, berjalan lurus menuju Pangeran Huo. Mat Immortal dan Bai Yi pun beraksi, menyerang para prajurit. Saat Chen Ping mendekat, dia menatap Pangeran Huo, yang telah kehilangan semua jejak kesombongan, wajahnya sekarang dipenuhi ketakutan. Bau sekali, sebaiknya kubilas saja, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya pelan. Tubuh Pangeran Huo pun terbang dan mendarat di kolam terdekat. Chen Ping melambaikan tangannya dari jauh, membuat Pangeran Huo menggeliat di air seperti boneka. Pada saat Chen Ping menariknya keluar, pria itu sudah basah kuyup. Penampilannya yang menyedihkan dan lucu sungguh menggelikan sekaligus tidak masuk akal. Siapa yang berani bersikap begitu berani? Tepat saat Pangeran Huo hendak putus asa, satu regu yang terdiri lebih dari selusin prajurit menyerbu masuk. Selamatkan aku, selamatkan aku, Pangeran Huo berteriak putus asa saat melihat mereka. Para prajurit yang mengenali Pangeran Huo pun memucat dan berteriak kepada Chen Ping, beraninya kau, bebaskan Pangeran Huo sekarang juga. Chen Ping melirik ke arah belasan prajurit, tak satu pun dari mereka berada di alam abadi longgar, hanya semut di matanya. Buka matamu dan lihat apakah mereka bisa menyelamatkanmu, Chen Ping mencibir, lalu mengayunkan pukulan keras ke arah para prajurit. Tinju cahaya suci, jejak tinju besar turun dari langit, menyelimuti semua selusin prajurit. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, jejak tinju itu langsung menghantam belasan prajurit itu ke tanah. Sebuah kawah sedalam 100 meter muncul, dan jasad para prajurit tidak terlihat. Seolah menguap, mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Adegan pukulan ini benar-benar mengejutkan. Bahkan Mat Immortal dan Bai Yi yang telah menyelesaikan pertarungan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap melihatnya. Mata Pangeran Huo terbelalak, tatapannya kini kosong. Dihadapkan dengan kekuasaan yang absolut, harga diri klan dewa miliknya telah lenyap sepenuhnya. Chen Ping bahkan tidak bergerak, hanya melayangkan satu pukulan dengan santai. Dan begitu saja, belasan prajurit lenyap, bahkan jasad mereka pun tak tersisa. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultivator yang baru saja melangkah ke alam abadi longgar? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Pangeran Huo bergumam, tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang dewa longgar kelas 1, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Berperilakulah baik, dan aku mungkin akan mengampunimu. Jika tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membunuh siapapun yang aku inginkan. Bahkan seorang suci dari 36 surga, aku akan menjatuhkan mereka, kata Chen Ping, penuh dengan keberanian. Dalam hal pamer, Chen Ping tidak terintimidasi oleh orang-orang klan dewa ini. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, terdengar suara gemuruh di langit. Gemuruh. Guntur itu membuat jantung Chen Ping bergetar. Sentakan yang tak dapat dijelaskan mengalir melalui tubuhnya. Astaga, apakah membual di alam surgawi bisa membuatmu tersambar petir? Chen Ping mengumpat dalam hati. Kakak, kau boleh pamer, tapi jangan bercanda soal orang suci. Itu bisa membuatmu terbunuh. Mat Immortal segera memperingatkan Chen Ping. Chen Ping tampak malu. Dia tidak menyangka Sens begitu picik. Itu hanya candaan. Jadi, apa yang kau katakan? Maukah kau bekerja sama dan mengantar kami keluar dari kota Flying Tiger?
Chen Ping bertanya kepada Pangeran Huo sambil menyeringai. Kembali ke dunia nyata, Pangeran Huo menatap Chen Ping seolah-olah dia adalah iblis. Jantungnya berdebar kencang, hampir mati ketakutan. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun keagungan yang dimiliki oleh Pangeran Aula ke-8. Aku, Pangeran Huo ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berteriak ke udara. "Ayah, selamatkan aku!" Chen Ping mendongak, mengira Huo Shao telah tiba. Tetapi tidak ada apa-apa, dan Pangeran Huo mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. "Sialan, memanggil ayahmu tidak akan membantu." Chen Ping menangkap Pangeran Huo yang melarikan diri. Ayah! Pangeran Huo meronta dan berteriak putus asa. Tampar! Chen Ping melayangkan serangkaian tamparan ke wajah Pangeran Huo. Ia bertujuan untuk merampas sisa-sisa martabat yang dimiliki Pangeran Huo. Baru pada saat itulah Pangeran Huo akan patuh sepenuhnya. "Jika kau tidak berperilaku baik, percayalah padaku, aku akan memotong lidahmu karena berteriak," gerutu Chen Ping. Wajah Pangeran Huo memerah. Jika orang ini tidak masih berguna, Chen Ping pasti sudah menghancurkan kepalanya dengan satu tamparan. Kali ini, Pangeran Huo benar-benar ketakutan, tidak berani lagi berteriak. Hatinya dipenuhi ketakutan dan pikiran untuk melarikan diri pun sirna. Jangan, aku akan bekerja sama. Pangeran Huo mulai memohon. "Begitulah seharusnya, asal kau berperilaku baik, kami akan membiarkanmu pergi begitu kami meninggalkan kota Flying Tiger." Chen Ping mulai menggambarkan gambaran indah untuknya. Tentu saja, begitu Chen Ping dan kelompoknya benar-benar aman, tidak mungkin mereka akan membiarkan orang ini pergi. Chen Ping tidak cukup bodoh untuk melepaskan seekor harimau kembali ke alam liar. Dia bukan orang bodoh yang suci. Karena mereka sudah menjadi musuh bebuyutan kuil, tidak mungkin dia akan membiarkan musuh bebas. Ketika saatnya tiba, dia akan merampas semua barang berharga milik Pangeran Huo dan mengirimnya ke alam baka. Namun untuk memastikan Pangeran Huo patuh mengantar mereka keluar, Chen Ping harus membuatnya tetap tenang untuk saat ini. Jangan sampai dia mencoba sesuatu yang nekat seperti pertarungan terakhir. "Aku akan berperilaku baik. Aku pasti akan berperilaku baik." Pangeran Huo mengangguk berulang kali. Bersambung.